Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kebaikan, dan tentu saja kebaikan yang sedang kita berada di dalamnya berupa majlisul ilm, yang ini merupakan nikmat yang begitu besar yang hendaknya kita semua bersyukur dengan syukur yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita ini. Taib. Adapun untuk pembahasan kita, insyaallah akan kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Wasful Jannati wan Nar, ya, sifat-sifat dari surga dan neraka. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang al-jannah, ya, sifat-sifat yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Faslus Sabi', pasal yang ke-7, Darajatul Jannah, ya, tentang tingkatan surga. Taib. Maka dari judul ini kita fahami bahwasanya Allah tabaraka wa taala menciptakan al-jannah atau surga ini dalam keadaan bertingkat-tingkat, ya. Di mana nanti manusia ketika akan menempati tempat mereka masing-masing di dalam surga, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan menempatkan pada satu tingkatan yang sama. Ya, mereka pun akan bertingkat-tingkat. Dan hal ini tentu saja sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala disifati dengan adil. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling adil, yang maha adil. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, di antaranya, ya, dengan konsekuensi keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tabaraka wa ta'ala menjadikan manusia ketika mereka masuk ke dalam surga, maka berbeda-beda tingkatannya, ya. Ada yang lebih tinggi dari yang lainnya, ada yang lebih diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang lainnya. Dan ini merupakan sebuah kewajiban, ya, atau sesuatu yang wajib untuk kita yakini karena berdasarkan kepada berbagai macam dalil-dalil yang begitu kuat tentang perkara ini. Taib. Demikian pula, ya, jangankan di antara manusia yang hidup di zaman Nabi misalnya dengan yang hidup di zaman sekarang, bahkan orang-orang yang hidup di zaman Nabi saja, berdasarkan kepada banyak dalil, mereka hidup, mereka berada dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya, mereka memiliki derajat yang berbeda-beda. Contohnya, ya, pernah terjadi satu permasalahan antara dua orang sahabat Rasulullah SAW, yaitu antara Khalid ibn al-Walid dengan sahabat Nabi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhuma. Kita ketahui bahwasanya Khalid bin Walid adalah seorang yang begitu luar biasa. Ya, beliau digelari
sebagai apa? Saifullah. Ya, beliau adalah pedang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Beliau ada yang mengatakan 100 peperangan, ada yang mengatakan puluhan peperangan, tidak pernah kalah satu kali pun. Ya, itulah seorang Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Ya. Oleh karenanya Khalid ibn al-Walid, beliau meninggal di mana? Beliau bukan meninggal di medan peperangan. Ya, beliau meninggal di atas tempat tidurnya karena sakit. Kenapa? Karena kalau beliau kalah, mati di medan peperangan, artinya pedang Allah patah, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya betapa luar biasanya kemampuan seorang Khalid ibn al-Walid di dalam peperangan-peperangan yang beliau berada di dalamnya. Ya, dikisahkan di antara nukilan yang ternukil dari seorang Khalid ibn al-Walid, kata beliau, aku lebih merasa senang dan bahagia berada di atas padang pasir yang dingin di tengah malam yang gelap gulita, dengan tanpa perlindungan apapun, sedang berhati-hati atau sedang mewaspadai akan datangnya serangan musuh, daripada mendengarkan kabar lahirnya anak laki-lakiku, kata beliau. Ya, saking beliau cintanya untuk berada di medan peperangan. Dikisahkan Khalid bin Walid tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya kecuali di sana ada luka, ya, luka dari medan peperangan. Tetapi begitu tangguhnya Khalid bin Walid, beliau tidak pernah kalah sama sekali di setiap peperangan-peperangan yang beliau datangi. Ya, tidak terkecuali di antaranya perang apa? Perang Uhud. Ya, perang Uhud di antara kunci keberhasilan orang-orang kafir Quraisy, karena begitu jeliknya Khalid bin Walid melihat kelemahan kaum muslimin, di mana tentara pemanah ketika itu turun dari gunung pemanah, ya, dari Jabal Rumat, bukan dari gunung Uhud, ya, tapi dari bukit pemanah. Taib. Nah, dengan demikian Khalid bin Walid memiliki keutamaan yang begitu luar biasa besarnya. Tetapi ketika terjadi satu permasalahan antara Khalid ibn al-Walid dengan Abdurrahman ibn Auf, ya, sehingga ada ucapan-ucapan yang bernada celaan dari Khalid kepada Abdurrahman ibn Auf. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tasubbu ashabi. Kata Rasulullah, jangan berani-berani kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Maksudnya sahabat beliau yang lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi? Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mithla muddi ahadihim. Ya. Seandainya kalian punya emas sebesar gunung Uhud, lantas kalian sedekahkan, kata Rasulullah, maka itu tidak akan pernah melewati walaupun, ya, gandum yang ada di genggaman tangan sahabat-sahabatku yang mereka sedekahkan. Menunjukkan kemuliaan yang begitu tinggi. Menunjukkan antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf saja ada, ya, perbedaan yang cukup jauh sekali. Ya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, mengatakan ini kepada siapa? Kepada Khalid tadi. Jangan berani-berani mencela sahabat Nabi. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, mungkin orang-orang seringkali lebih mengagumi Khalid karena betapa luar biasanya kisah yang sampai kepada kita tentang Khalid bin Walid. Akan tetapi perlu diketahui, Khalid bin Walid, beliau masuk Islam di tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW beliau meninggal tahun 11 Hijriah. Ya, jadi masuk Islamnya di akhir-akhir kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Abdurrahman bin Auf, beliau masuk Islam sedari awal, rombongannya Abu Bakar As-Siddiq, rombongannya Uthman bin Affan, ya, rombongannya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang yang sedari awal masuk ke dalam agama Islam, dan mereka termasuk di antara apa? Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ya, Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang sahabat yang dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk Islam sedari awal. Beliau merasakan betapa beratnya menjadi seorang muslim lebih lama daripada Khalid bin Walid. Beliau merasakan betapa besarnya pengorbanan yang dikeluarkan untuk melindungi Rasulullah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong Islam dan lain sebagainya, sehingga beliau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ya. Sehingga wajar kalau nanti di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang akan dibuat berbeda-beda tingkatannya. Ya, ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Ya, sehingga kita sebagai seorang muslim hendaknya, ya, memiliki keyakinan yang kuat akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pandang terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ya, kadang-kadang
Kita berharap keadilan dari manusia, tetapi ketidakadilan yang kita dapatkan. Tetapi berharaplah kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat sempurna. Taib. Demikian pula tentang berbeda-bedanya tingkatan manusia, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan ya di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama orang-orang di antara kalian yang berinfak sebelum terjadinya Fathu Makkah. Taib. Kemudian mereka berperang, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sedari sebelum Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah itu terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Taib. Sehingga orang-orang yang masuk Islam sebelum tahun ke-8 Hijriah, ya kata Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan mereka tidak sama dengan orang-orang yang beriman setelah Fathu Makkah. Ya. Ulaika a'zamu darajatan. Kata Allah, mereka itu memiliki derajat yang lebih besar, lebih tinggi. Ya. Maka di antara mana derajat yang lebih tinggi di sini maksudnya adalah derajat di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memiliki derajat yang lebih tinggi. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang-orang yang mereka berinfak ya, tetapi setelah Fathu Makkah, dan mereka berjihad setelah Fathu Makkah. Taib. Ini saja dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka kan hidup bareng-bareng tuh. Dia dekat zaman mereka hidupnya. Tetapi yang satu beriman sebelum Fathu Makkah, yang selanjutnya beriman setelah Fathu Makkah. Ya, adapun setelah Fathu Makkah, maka Islam sudah kuat. Ya, muslim sudah banyak. Rasulullah sudah begitu ya, memiliki kekuatan yang besar. Taib. Ya, sehingga dikabarkan ketika Fathu Makkah beliau membawa 10.000 pasukan ya untuk menyerang kota Makkah. Taib. Kemudian tidak lama ya, Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Di bulan Syawalnya Rasulullah SAW harus melaksanakan perang yang selanjutnya, yaitu perang Hunain. Taib. Kalau dipikir, kalau melihat sejarah Nabi kita Muhammad SAW, apa yang beliau lakukan? Perang demi perang demi perang. Ya. Perang-perang yang besarnya saja Rasulullah yang pertama kali terjadi perang apa, Pak? Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Baru 2 tahun hijrah Rasulullah ke Madinah sudah perang Badar. Di tahun ketiga terjadi perang Uhud. Ya. Kemudian di tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Taib. Dan perang Khandaq, perang Ahzab ini perang terakhir. Ya, perang terakhir Rasulullah SAW diserang. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kalinya kota Madinah diserang. Ya. Maka setelah itu apa yang terjadi? Tahun ke-8 Hijriah berupa Fathu Makkah. Dan di sela-sela itu semua terjadi konflik, peperangan dan lain sebagainya. Ya, ini yang besar-besarnya yang terkenalnya. Setelah Fathu Makkah di bulan Ramadan, bulan Syawalnya belum lama langsung melakukan apa? Perang Hunain. Ya, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dari perang ke perang yang lain ya. Untuk apa? Untuk agar Islam tetap berdiri. Agar kita di hari ini bisa memeluk agama Islam dengan begitu nikmatnya. Kita hari ini bisa membangun masjid, kita bisa mendengar azan, kita bisa bertilawah Al-Qur'an ya. Kita bisa mempelajari agama Islam. Masya Allah, di antara sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para mujahidin di zaman dahulu, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, tak kenallah terus menerus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Amalan yang begitu luar biasa ini ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap siapa yang paling utama ya dari mereka, yang keutamaannya tidak lebih dari mereka. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diklasifikasikan lagi. Ya, contohnya tadi, orang yang berinfak setelah Fathu Makkah tidak sama dengan orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah. Orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah, mereka begitu keberatan, kesulitan. Ya. Tidak jarang di antara mereka kemudian jatuh miskin gara-gara harus apa? Terus berinfak di jalan Rasulullah SAW. Taib. Dan mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi mereka diperangi, belum lagi mereka ya dihujat, diusir dari tempat tinggalnya, sehingga mereka berhijrah dari kalangan kaum muhajirin ya. Taib. Ini yang terjadi
kepada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita benar-benar melihat ya, di antara mereka saja ada perbedaan derajat ya. Taib, ada perbedaan keutamaan. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid tadi, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya Allah janjikan kebaikan. Ya, semuanya masuk surga. Tetapi surganya berbeda-beda. Ya, ada yang lebih tinggi, nanti akan kita bahas ya, untuk para mujahid saja itu berbeda-beda tingkatannya. Ya, mereka memiliki keutamaan masing-masing. Taib. Maka sekali lagi ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka akan masuk dalam kondisi yang bertingkat-tingkat, tidak sama satu sama lain. Demikian pula tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-95 sampai ke-96. Kata Allah tabaraka wa taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sama al-qa'idun, orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak merasakan betapa beratnya syariat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal mu'minin, mereka orang-orang yang beriman, termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ghairu ulid darar, hanya saja mereka tidak mendapatkan ya madarat, tidak mendapatkan hal-hal yang membahayakan bagi mereka karena mereka tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam alasannya. Ya. Ada yang karena uzur dan lain sebagainya. Taib. Demikian pula ada yang orang-orang yang hidup di zaman-zaman seperti kita sekarang ini. Ya, tinggal di negeri yang aman, tinggal di tempat yang tidak dibutuhkan syariat jihad di sini. Taib. Maka ya tidak akan disamakan nantinya. Ya, oleh karenanya kita banyak-banyak ibadah ya. Karena dengan sebagian sahabat saja kita sudah sangat jauh. Taib. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya, mereka tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka daripada orang-orang yang tidak berjihad darajatan, ya, satu derajat. Taib. Intinya mereka punya derajat yang lebih tinggi. Wa kullu wa'adallahu al-husna, sekalipun semuanya Allah berikan kebaikan, Allah pasti janjikan kebaikan, semuanya masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang tidak berjihad dengan pahala yang begitu besar. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diutamakan beberapa derajat. Ya, jadi sudah tadi itu perbedaannya ketika masih di dunia, ya, punya derajat lebih tinggi mujahid. Ketika sudah masuk surga pun ternyata derajatnya beda lagi, beberapa derajat lebih tinggi lagi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, darajatin minhu maghfiratan wa rahmah, mereka mendapat ampunan, mereka mendapat rahmat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha memberikan rahmat. Taib. Maka dari ayat ini saja kita sudah dapati beberapa kondisi atau kedudukan tingkatan-tingkatan manusia ketika mereka berada di dalam surga. Ya, setidaknya ada 3 derajat dari penghuni surga yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, derajat yang paling rendah adalah orang-orang beriman yang tidak ikut berjihad dan tidak memiliki uzur. Ya. Orang-orang yang tidak beriman dan dia tidak berjihad dan tidak memiliki uzur. Ya, pokoknya nggak mau aja jihad misalnya. Taib. Mungkin jihadnya yang dimaksud adalah jihad fardu kifayah, ya, bukan jihad yang fardu ain. Ya. Kemudian derajat yang kedua, orang-orang yang tidak ikut berjihad karena memiliki uzur, ya. Taib. Mereka tidak ikut jihadnya karena ada uzur, karena orang yang sakit di keluarganya, karena tidak diizinkan orang tuanya dan lain sebagainya. Ya, ini merujuk kepada sekali lagi kepada jihad apa? Jihad yang sifatnya fardu kifayah, ya. Seperti jihad apa? Perang apa yang fardu kifayah? Perang Badar. Ya, perang Badar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan kepada para sahabat untuk seluruhnya keluar. Ya, beliau hanya membawa 311-an para sahabat ya untuk berperang ke perang Badar. Ya, tapi kisah lebih lengkapnya sama Ustaz Mujahid ya, bagaimana betapa luar biasanya perang Badar ini. Ya, ini merupakan titik balik kebangkitan Islam ya di zaman dahulu, yang dari sanalah terus bangkit kaum muslimin yang memenangkan peperangan-peperangan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Fathu Makkah. Kemudian yang tingkatan yang ketiga, dan ini yang tertinggi, adalah orang-orang yang berjihad dengan harta dan dengan jiwanya ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka derajat yang lebih tinggi lagi. Ya, Allah agungkan mereka, Allah tinggikan mereka. Oleh karenanya ini menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang berada di dalam surga nanti itu akan berbeda-beda. Ya, mereka semua akan berbeda-beda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, tentang tingkatan-tingkatan surga ini Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-32 sampai ke-33. Ya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian Al-Qur'an ini aku wariskan kepada orang-orang yang aku pilih ya dari kalangan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hamba-hambaku ini ada orang-orang yang zalimun li nafsih. Ya, mereka ini zalim kepada dirinya sendiri. Bang, maksudnya bagaimana zalim kepada diri sendiri? Berbuat maksiat. Ya, orang banyak berbuat maksiat. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada orang yang sudah dikatakan cukup, mereka enggak maksiat, tapi mereka pun tidak mendatangkan perkara-perkara yang sunnah. Jadi mencukupkan dirinya dengan yang wajib-wajib saja. Rukun Islam, rukun iman pokoknya dipenuhi, ya. Adapun sisanya yang sunnah-sunnah maka ala kadarnya saja dikerjakan, tetapi hanya sedikit atau mungkin hanya mencukupkan dengan itu saja. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba ya, atau mereka mendahului yang lainnya dengan apa? Dengan amalan-amalan kebaikan yang begitu banyak. Amalan sunnahnya banyak dikerjakan. Tayyib. Ya, berbeda-beda kata Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah, kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengingatkan bahwasanya orang-orang yang bisa melaksanakan amalan apapun itu biiznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak ada sedikit pun celah atau kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri dari apa yang sudah kita amalkan para jamaah sekalian, ya. Kita sudah melaksanakan apapun, kita sudah mengorbankan apapun, maka itu semua bukan karena kehebatan kita. Ya, tetapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kepada kita semua. Ya. Dzalika huwal fadlul kabir, yang mana itu semua adalah ya keutamaan yang begitu besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Jannatu adnin yadkhulunaha, maka surga Aden lah yang akan mereka masuki semuanya. Maknanya apa? Semuanya akan masuk ke dalam surga Aden. Ya, dari 3 kelompok tadi. Yang pertama siapa? Zalimun li nafsih. Mukmin mereka ini dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi suka berbuat maksiat. Ya. Tapi mereka suka berbuat maksiat. Ya, inilah kebanyakan manusia. Kenapa disebutkan di awal kata para ulama? Karena ini kondisi kebanyakan manusia. Keumuman manusia, mereka muslim ya muslim. Ya, mereka taat kepada Allah, taat. Tetapi mereka pun melakukan maksiat. Ya. Maka kondisi mereka ini sebetulnya tidak aman-aman banget gitu. Kalau di sini kan dikesankan semuanya pasti masuk ke dalam surga Aden. Ya, tetapi sebagaimana banyak dalil menjelaskan betapa banyak dari kalangan kaum muslimin ya, tetapi mereka harus menyelesaikan dulu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dalam neraka. Ya. Yang pasti ini adalah kondisi yang paling rendah. Ya, sekalipun dia lewat bisa masuk dalam surga, tapi di mana mereka?
ya kondisinya paling rendah. Ya. Di surga yang paling rendah, bukan surga yang paling tinggi, atau bahkan bukan surga yang tengah-tengah, tidak, surga yang paling rendah. Ya. Kalaupun mereka mendapatkan nikmat, mereka mendapatkan bangunan misalnya, mereka mendapatkan istana, ya istananya enggak besar-besar amat misalnya, ya. Mereka mendapatkan khomer, mendapatkan minuman yang lezat dan lain sebagainya, ya minumannya tidak selezat mereka yang ada di tingkatan yang tertingginya. Taib. Ya. Oleh karenanya ada sebagian ucapan orang, ya nggak usah terlalu fanatik banget lah kalau beragama, ya sekadar ngomong begitu, ya udah nanti pun dapat surganya yang biasa-biasa aja, jangan berharap yang tinggi-tinggi, ya. Jangan pengen dapat yang bagus-bagus, mending kalau masuk surga itu pun, ya gimana kalau seandainya ternyata dia tenggelam di dalam kemaksiatan, akhirnya harus diazab dulu di dalam neraka, dan ini satu kerugian yang sangat besar. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muqtasid. Nah, sekarang ada golongan yang kedua, yang muqtasid. Ya, orang-orang yang mencukupkan dirinya saja. Maksudnya tadi, dia ibadah, ya, tetapi yang wajib-wajibnya saja. Ya, dia mendahulukan yang wajib-wajibnya. Taib, salat 5 waktu dijaga, saum Ramadan dijaga, salat Jumat ya. Taib, syiar-syiar Islam secara keumuman dia lakukan. Ya, dia berbuat baik kepada sesama, birrul walidain dan lain sebagainya. Tetapi yang sunnah-sunnah, ya amalan-amalan sunnah, taib, dia jarang melaksanakan, ya jarang sekali melaksanakan. Itu tadi, jangan berharap dapat yang tinggi-tinggi, dapatnya yang rendah-rendah, yang biasa-biasa aja, ya. Barulah yang terbaik. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang-orang yang mereka itu mendahului yang tadi semua. Ya, kalimat sabiq artinya meninggi, melewati, melampaui kedua golongan yang tadi. Ya, maka sabiqun, mereka mendahului bil khairat, karena mereka membawa banyak sekali amalan-amalan. Mereka banyak amalan sunnahnya, mereka banyak beribadahnya, banyak beramalnya, ya, sehingga mereka berada di surga yang lebih tinggi lagi. Taib, ya. Maka ya banyak sekali dalil-dalil yang lainnya, ya. Seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan dikatakan dalam surat Al-Waqi'ah misalnya, ya wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, taib wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, wa sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, di sini dibagi 3. Ada orang ashabul maimanah, taib, yaitu golongan kanan, yang mana mereka adalah orang-orang yang sudah masuk surga. Taib, kemudian ada golongan masy'amah, yang mereka golongan-golongan kiri, taib, yang mana mereka tidak berhasil masuk surga. Wasabiquna sabiqun, dan orang-orang yang mendahului, orang-orang yang melampaui, orang-orang yang tertinggi. Ulaikal muqarrabun, maka mereka inilah orang-orang yang memiliki kedekatan. Ya, jadi surga itu bertingkat-tingkat dan tingkatannya itu ke atas. Taib. Sebagai dalilnya bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau memiliki tempat yang disebut apa? Kalau kita berdoa setelah adzan, al-wasilah, ya. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Al-wasilah ini adalah tempat di dalam surga yang paling tinggi. Ya, tempat di dalam surga yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga dikatakan tadi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, mereka disebut dengan muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan dirinya. Mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Meninggikan dirinya dengan apa? Dengan melaksanakan, ya, dengan beramal soleh, dengan ibadah. Taib, ya, sehingga mereka memiliki derajat yang lebih tinggi. Ya, bagaimana kondisinya disebutkan di ayat setelahnya? Ya, mereka mendapatkan nikmat yang lebih besar. Taib, mereka wajahnya lebih bersinar, ya. Mereka mendapatkan minuman dari ar-rahiq al-makhtum, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Taib. Kemudian banyak, ya, keringat mereka bau kasturi dan seterusnya. Luar biasa, ya, keindahan mereka yang berada di tempat yang tinggi. Taib, ya. Demikian pula disebutkan dalam surat Taib, di surat Ar-Rahman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min dunihi ma jannatan. Setelah disebutkan tentang waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi mereka yang takut kepada kedudukan Rabbnya, ya, ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan 2 surga. Ya, 2 surga ini maksudnya apa? 1 surga untuk manusia, 1 surga untuk jin, ya. Karena surat Ar-Rahman ini
berkata kepada manusia dan jin, ya. Taib. Kemudian dikatakan bagaimana nikmatnya? Nikmatnya begitu luar biasa, tinggi dan lain sebagainya. Kemudian di akhir kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat ke-62-nya, wa min dunihima jannatan, ya. Dan di bawah kedua surga tadi ada surga yang lain. Artinya apa? Ada tingkatan yang lebih rendah lagi. Ya, ada tingkatan yang lebih rendah lagi. Taib, ya. Maka hendaknya kita pun berusaha, ya. Berusaha untuk bisa menempati surga yang paling tinggi. Taib. Di antara surga yang tertinggi disebut dengan apa? Jannatul Firdaus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Taib. Jangan sampai ketika kita mendapatkan berita seperti ini, yang penting saya mau masuk surga aja. Tidak. Seorang muslim seharusnya mereka lebih bersemangat, ya. Mereka lebih bersemangat untuk bisa meraih surga yang tertinggi. Taib. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau pernah bertanya, ya, kepada salah seorang sahabat, apa yang engkau ingin minta apa dariku, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat ini mengatakan, kurang lebih maknanya, ya, dengan makna kata beliau, aku ingin menjadi orang yang dekat denganmu di surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengira ini sulit ini satu perkara yang tidak mudah, ya, memberikan syafaat agar seseorang bisa dekat dengan dirinya di surga. Kenapa? Karena betapa tingginya surga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'inuni bikathratis sujud. Tolong aku, bantu aku supaya aku bisa memberimu syafaat nanti di yaumul qiyamah, ya, supaya engkau bisa mendekat tempat surganya denganku, walaupun tidak mungkin sama, ya. Setidaknya bisa mendekat dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bantu aku, kata Rasulullah, bikathratis sujud, dengan banyak melaksanakan salat, dengan banyak sujud. Baik, ya. Nah, ini diantara cara agar kita bisa meninggi di dalam surga. Ya, banyak-banyak sholat para jamaah sekalian, banyak melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat ini seakan-akan satu perkara yang berat bagi kita, ya. Justru ingatlah, dengan banyak sholat, dengan banyak rakaat, ya, yang kita laksanakan, justru itu akan membuat derajat kita akan semakin tinggi, ya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Maka ayat-ayat yang tadi kita bacakan, ya, itu merupakan penjelasan tentang bagaimana dalil, ya, akan keberadaan tingkatan-tingkatan di dalam surga, ya. Dan sekali lagi, surga dikatakan tingkatannya itu apa? Darajat. Neraka pun ada bertingkat, tetapi kalau neraka dinamakan dengan darokat, ya, dengan kaf. Kalau surga dengan jim, darajat. Bedanya apa? Kalau darajat itu daraj, tangga tuh. Daraj itu bahasa Arabnya tangga, ya. Meningkatnya itu ke atas. Itu surga. Semakin tinggi, ya, maka dia akan semakin baik, semakin bagus, semakin indah, ya. Nikmatnya semakin luar biasa. Semakin rendah maka semakin biasa-biasa nikmatnya, walaupun nggak bisa dianggap biasa-biasa, ya. Tetap nikmat surga yang terendah sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, seperti 10 kali lebih bahkan, ya, daripada apa yang bisa didapatkan oleh raja-raja di dunia. Taib. Ya, adapun neraka disebutnya dengan apa? Darokat, ya, dengan kaf, bertingkat tapi ke bawah, ya, bertingkat-tingkatnya ke bawah. Taib. Sudah masuk isya? Ya, sebentar lagi, ya. Al-muhim, ya, itulah tingkatan-tingkatan dalam surga. Taib. Masih tersisa beberapa ayat lagi, insyaallah akan kita bahas, ya, tentang bagaimana dalil-dalil baik dari Al-Quran, ya, demikian pula dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana tingkatan-tingkatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, insyaallah kita azan dulu. Setelah azan kita akan lanjutkan, ya, setelah salat Isya. Tafadhalu barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali insyaallah. Taib. Ya. Di dalam kaidah, ya, yang telah kita sampaikan tadi, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, sehingga beliau menyampaikan ada satu kaidah, ya, ada beberapa kaidah yang berbicara tentang bagaimana tingkatan-tingkatan manusia di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
seseorang bisa selamat dari neraka, ya, maka bukan karena kehebatan dirinya. Seseorang bisa tidak tersentuh oleh azab neraka, ya, bukan karena berarti dia adalah seorang yang memiliki kebaikan, tidak, tetapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dirinya. Demikian pula seseorang bisa masuk ke dalam surga, ya, bukan karena amalannya, bukan karena dia adalah seorang yang beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ibadah kita sebagus apapun itu tidak akan sebanding dengan balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Tabaraka wa taala, ya. Jadi kalau gambarannya seringkali para guru-guru kita menyampaikan ini ibarat seperti kita diberi sebuah pekerjaan yang begitu ringan, ya. Tetapi bayarannya sangat-sangat tinggi sekali. Ya, misalnya seperti seseorang diberikan pekerjaan mungkin hanya sekedar misalnya menyapu masjid misalnya, ya, membersihkan masjid. Tetapi dibayar misalnya sampai triliunan rupiah. Nah, gambarannya seperti itu. Oleh karenanya surga itu tidak bisa dimasuki dengan amalan kita. Kenapa? Maksudnya adalah karena balasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar lagi. Artinya apa? Kita masuk surga karena rahmat Allah Tabaraka wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya yang menghendaki kita untuk bisa berada di dalam surga tersebut. Ya, oleh karenanya hendaknya kita benar-benar ya meminta surga ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Ibnu Qayyim, ya, adapun untuk tingkatan manusia di dalam surga, level-level manusia akan berada di tingkatan mana dia di dalam surga. Nah, ini baru tergantung kepada amalannya. Ya, disinilah baru amalan berbicara. Ya, siapa yang akan menempati satu tingkatan atau satu level, maka itu tergantung dari seberapa bagus dia beramal, ya. Seberapa bagus dia beramal ketika dia berada di dalam kehidupannya di dunia. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu hendaknya pada perkara surga inilah hendaknya kalian berlomba-lomba. Ya, hendaknya kalian berusaha untuk lebih meninggi daripada yang lain. Ya. Jadi kalau dalam urusan dunia ala kadarnya saja. Tidak perlu kita berusaha untuk meninggikan apa yang kita miliki dari kehidupan dunia. Ketika orang memiliki kelebihan dalam sisi dunia, ya, maka kata Al Hasan Al Basri, maka unggulilah dia di dalam kehidupan akhirat. Seorang muslim hendaknya memiliki apa? Memiliki semangat yang kuat di dalam memiliki kehidupan akhirat yang baik. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Man kanatid dunya hammuh. Siapa yang semangatnya dalam mencari dunia, farraqallahu alaihi jam'ah, Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqr baina ainaihi, dan akan dijadikan kefakiran akan selalu berada di antara matanya. Maksudnya apa? Ya, selalu apa-apa kurang. Mau punya dunia sebanyak apapun tidak akan pernah merasa cukup. Fakir terus dia, ya. Tidak akan pernah dia menjadi seorang yang kaya. Dan itu yang kita lihat sekarang kan. Orang-orang yang berharta, orang-orang yang betul-betul mencari dunia habis-habisan, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia yang sudah mereka miliki, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan melalui lisan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, ya, bahwasanya orang-orang yang mencari dunia akan terus menjadi apa? Fakir, ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutibalah, dan dia tidak akan pernah mendapatkan dunia kecuali apa? Kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Ya, gak akan pernah lebih dari itu, tidak akan pernah sedikit pun. Tidak akan pernah sepeser pun lebih daripada apa yang sudah Allah tetapkan. Kalau seandainya kita berusaha lebih kuat lagi dalam mencari dunia, gak akan. Ya. Oleh karena kata para ulama, kata para ustadz-ustadz kita, mereka mengatakan mau kita cari harta dengan cara yang halal, mau dengan cara yang haram, pendapatannya tetap sama. Ya, rizkinya tetap segitu-gitu juga. Tidak akan lebih. Ya, mau kita nggak taat sama Allah, kadang-kadang kan orang begitu, ya. Kalau saya nggak kerja gimana nanti, ya? Gimana dapur saya ngebul? Kata dia dengan mengucapkan demikian. Ketahuilah apa yang sudah dipastikan, apa yang dia dapatkan segitu, tidak akan lebih. Hanya bedanya mereka yang tetap berusaha taat kepada Allah, mencari harta dari yang halal, mereka masuk surga. Ya, mereka yang berani untuk melanggar aturan-aturan Allah
hanya karena ingin dunia sehingga mereka melakukan cara-cara yang haram, maka mereka masuk neraka. Taib. Ya. Sedangkan pendapatannya di dunia bagaimana? Sama, segitu-segitu juga, tidak akan bertambah. Ya. Lain halnya kata Nabi alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammu." Adapun mereka yang menjadikan negeri akhirah sebagai tujuan utamanya, ya, jamma'allahu alaihi syamlah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengumpulkan urusannya. Allah yang akan menolongnya, Allah yang akan mempermudah kehidupannya. Taib. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dia akan terus dikejar-kejar oleh dunia dalam keadaan dunia tersebut menjadi terhina. Ya. Taib. Sebagai gambarannya seperti siapa? Seperti diantaranya sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalam yang tadi kita sebutkan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka mereka ini orang-orang yang secara zahir dan secara jelas, ya, mereka ini adalah ahli-ahli surga, kehidupannya mencari surga, sehingga dunia itu betul-betul menjadi hina bagi mereka. Ketika Rasulullah SAW ya mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk bersedekah, maka yang disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq seberapa? 100% semua hartanya disedekahkan untuk Rasulullah SAW. Ya. Ditanya sama Nabi, sisakan untuk keluargamu. Ya. Jangan kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan fakir. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ya. Begitu hina dunia bagi beliau. Ya. Dunia menjadi satu perkara yang sangat-sangat tidak baik bagi seorang Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, beliau mendapatkan lagi dunia tersebut, dikejar-kejar terus oleh dunia. Dunia ingin dimiliki oleh dirinya. Ya, itulah orang kalau sudah tujuannya negeri akhirat. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau disebutkan kalau sudah bersedekah lebih cepat daripada angin. Itulah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Ya, ketika beliau mau meninggal, sudah terasa sakit yang begitu berat menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Di antaranya, beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma fa'alat danani?" Kata beliau, "Wahai Aisyah, mana dinar-dinar? Kalau tidak salah aku masih punya beberapa dinar dari uang." Ya. Taib, ternyata dikumpulkan oleh Aisyah, Rasulullah masih memiliki 7 dinar. Apa kata Rasulullah? Sedekahkan semuanya, sedekahkan, berikan kepada orang lain. Ya. Taib, menunjukkan betapa seperti dunia itu begitu terhinakan, ya, di mata orang-orang yang soleh, di mata orang-orang yang baik. Kalau di mata kita bagaimana? Ya, kita begitu menginginkan dunia. Ya, kita begitu mengejar-ngejar dunia. Ya, kita begitu mengharapkan hal tersebut. Taib, itu satu perkara yang seharusnya kita perbaiki di dalam diri-diri kita. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah, pada surga itulah, untuk meraih tingkatan surga yang tinggi itulah hendaknya kita semua berlomba-lomba. Ya. Adapun dunia, maka tidak akan pernah seseorang mendapatkan sebesar apa yang bisa didapatkan oleh para penduduk surga. Begitu merugi kita di waktu kehidupan yang begitu singkat, yang sangat sedikit ini, ya, kita berlomba-lomba mencari dunia. Taib. Sedangkan akhirat adalah satu hal yang sangat-sangat berharga. Sedangkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, ya, benar-benar menjadikan akhirat sebagai apa? Sebagai tujuan paling utamanya. Taib, ya. Kemudian disebutkan pula, ya, di antara dalil-dalil yang lainnya tentang bertingkat-tingkatnya para penduduk surga, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, kata Nabi alaihi wasallam, "Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu." Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim." Sesungguhnya para penduduk surga, ya, maka mereka akan saling melihat ahlal ghuraf, orang-orang yang memiliki ghuraf. Ya, ghuraf itu jamak dari ghurfah. Baik. Ghurfah itu artinya kamar. Maksudnya apa? Kamar-kamar yang mulia, yang tinggi, yang bagus, yang indah. Ya. Mereka yang punya keutamaan. Jadi para ahli surga,
akan melihat ke atas mereka ada orang-orang yang lebih baik dari mereka, mendapatkan nikmat yang lebih tinggi daripada mereka. Ya. Kama yatara'auna al-kawkabud durri al-ghabir fil ufuq minal masyriqi wal maghrib litafadula ma bainahum. Ya. Yang mana mereka ketika melihat itu sebagaimana ya ketika mereka melihat bintang yang mengkilap. Taib. Ya, mereka melihat bintang yang mengkilap yang berada di ufuk timur atau di ufuk barat. Menunjukkan apa? Seperti kita melihat ke langit, ya. Seperti kita melihat ke langit sekarang. Tingkatan antara orang yang ada di bawah, kemudian di atasnya ahlul ghuraf tadi, para penduduk ghurfah tadi, itu seperti apa? Seperti bumi dan langit jauhnya. Ya, bayangkan. Dan mereka di tempat yang begitu indah, ya. Dan ghuraf ini disebutkan dalam satu ayat. Salah satu cara untuk mendapatkannya apa? Dengan bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan balasan berupa ghurfah, salah satu kamar yang tadi yang begitu indah. Yang terlihat oleh penduduk surga yang di bawah seperti antara dia dengan langit di atas, bayangkan jauhnya, ya. Ini gambaran betapa besarnya surga Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya satu tingkatan saja tapi bertingkat-tingkat, bahkan ratusan tingkat. Taib, betapa besarnya surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Kemudian yang tadi disebutkan, mereka mendapatkan ghurfah apa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Ya, karena mereka bersabar. Jadi amalan sabar ini satu amalan yang begitu besar ya balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan balasan bagi mereka atas kesabarannya adalah surga dan kain sutra, ya. Taib. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perhitungan, tak terhingga, ya. Balasan bagi orang-orang yang bersabar. Taib. Oleh karenanya ketika seseorang justru hidup dalam ambisi, hidup dalam motivasi duniawi, ya, itu sangat jauh sekali dari prinsip-prinsip yang tadi kita sebutkan. Taib. Bukan berarti seseorang harus hidup miskin, tidak, ya. Semua asatidzah, semua para ulama menjelaskan, ya, dan kita mengetahui apa kewajiban kita untuk menafkahi dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya, jama'allahu alaihi syam'a, Allah pasti akan tolong mereka. In tansurullaha yansurukum, kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian. Memangnya kita tidak yakin terhadap ayat tersebut, ya, sehingga kita harus mati-matian cari-cari harta dunia, kita habiskan setiap waktu kita untuk mencari dunia, kita dahulukan urusan-urusan dunia daripada urusan-urusan akhirat kita. Taib, akhirnya bagaimana? Ya syukur kalau masuk surga. Taib, kalau masuk surga pun tidak akan berada di tempat yang tinggi-tinggi, ya, adanya yang di bawah-bawah. Taib, ya, karena tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Ya, adapun mereka orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi adalah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang siap menerima setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mengeluh, ya, ketika mendapatkan ujian, bahkan mereka bersyukur. Tingkatan di atas sabar itu apa? Ridho. Ya, tingkatan di atas sabar seseorang ridho terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Dan lebih tinggi lagi dari sabar itu apa? Syukur. Taib, mendapatkan ujian bersabar itu wajib. Mendapatkan ujian tingkatan yang pertama itu apa? Orang-orang yang sabar. Kenapa wajib? Yang mereka lebih tinggi lagi dapat ujian bagaimana? Ridha. Karena dia beriman kepada ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian hal-hal yang tidak kalian sukai, tetapi itu sebenarnya kebaikan bagi kalian. Sehingga kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, kalau seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian, cobaan, ketahuilah itu kebaikan bagi dia. Bahkan itu lebih baik daripada kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan ujian tersebut kepada dirinya. Berdasarkan kepada ayat yang tadi kita sebutkan, ya. Dan orang-orang yang percaya, yang yakin terhadap ayat tersebut, sudah barang tentu dia akan melampaui sabar, yaitu apa? Ridha. Ya, dia akan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana ridha inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim pula, inilah surga dunia. Ya. Surga dunia itu bukanlah tempat, bukanlah kekayaan, bukanlah kemewahan, bukanlah kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi yang namanya surga dunia adalah ketika seseorang mampu ridha terhadap setiap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat ini tidak akan bisa menandinginya kecuali apa? Surga yang sebenarnya nanti di akhirat. Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karenanya gurunya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Amma ana fajannati fi sadri, kata beliau. Adapun aku maka surgaku ada di dadaku. Aina ma ruhtu fahiya ma'i. Kemanapun aku pergi maka surgaku akan selalu bersama dengan diriku. Yaitu apa? Keridhaan. Ya, keridhaan yang ada di dalam dirinya. Taib, ya. Maka beginilah seseorang seharusnya di dalam menghadapi kehidupan dunia. Ya, dan lebih tinggi daripada itu apa? Bersyukur. Ya, orang-orang yang bersyukur terhadap ketetapan-ketetapan Allah sekalipun itu menyakitkan. Ya, sekalipun itu merupakan ujian cobaan. Orang yang next level, ya levelnya lebih tinggi lagi, dapat ujian bukan cuma sabar mah udah lewat ya. Sabar mah sudah menjadi apa? Bagian yang melekat di dalam kehidupannya, tetapi dia lebih dari itu apa? Bersyukur. Ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia mendapatkan tentu saja ya tingkatan yang jauh lebih tinggi lagi. Taib. Kembali kepada hadis yang tadi kita bahas, maka Rasulullah SAW menggambarkan antara penduduk surga yang di bawah dengan tingkatan yang selanjutnya itu seperti antara langit dan bumi. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuhum ghairuhum. Wahai Rasulullah, itu merupakan tempat tinggalnya para nabi tentu saja. Ya. La yablughuha ghairuhum. Sepertinya tidak mungkin orang-orang selain para nabi akan sampai kepada tingkatan tersebut. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat tahu bahwasanya tingkatan-tingkatan yang tinggi itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang soleh. Yang bicara ini siapa? Sahabat, yang mereka pun orang-orang soleh. Ya, mereka pun orang-orang yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pengakuan yang begitu tinggi dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, kata Allah, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi mereka tahu untuk mendapatkan surga yang tinggi, maka perlu pengorbanan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ya, sebesar-besar musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia adalah musibah yang ditimpakan kepada para nabi. Tayyib, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian semisalnya dan semisalnya. Semakin besar musibah seseorang, maka semakin dekat derajatnya dengan para nabi. Ya. Tayyib. Para sahabat sadar akan hal tersebut. Sehingga mereka mengatakan sepertinya itu tidak akan didapatkan oleh selain para nabi. Qala bala, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya tentu saja. Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wasaddaqul mursalin. Ya, tentu saja, maksudnya apa? Tentu saja selain para nabi pun bisa. Ya. Yaitu siapa, kata Rasulullah? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata beliau. Ya, beliau bersumpah, rijalun amanu billah, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqul mursalin, dan mereka yang membenarkan para nabi, ya, para rasul. Taib. Ya, menunjukkan tingkatan tersebut ahlul ghurfah atau ahlul ghuraf itu belum sampai kepada tingkatan para nabi. Ya, maknanya demikian. Karena para nabi jelas lebih tinggi lagi nantinya. Ya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi seseorang bisa tinggal di sana sekalipun dia bukan nabi, dan dia bisa mendekatkan dirinya dengan para nabi sekalipun tidak akan pernah sejajar, ya. Tidak akan pernah sejajar manusia biasa dengan mereka para nabi. Ya, mereka para nabi itu ujiannya luar biasa. Bayangkan, kita pelajari saja dari Nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau lahir dalam keadaan bagaimana? Tidak memiliki ayah. Ya, ayahnya sudah meninggal duluan. Taib. Tidak sempat dewasa, ibunya meninggal. Ya, sudah begitu, taib, keluarganya mengalami pacaklik dan lain sebagainya. Ya, itu yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupannya cukup berat. Ya, kehidupan yang dialami oleh para nabi itu sangat-sangat berat. Ya,
Apalagi ketika mereka sudah menjadi nabi, diusir, disakiti, diboikot, ya, dilukai dan lain sebagainya. Ya, dan itu semua mereka lakukan dalam rangka apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, tantangan ujian mereka tidak kalah besarnya dengan apa yang dialami oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun nabi kita tetap yang paling mulia. Ya. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam tetap yang paling mulia, ya. Baik. Maka ya, Ahlul Ghuraf sebagaimana tadi kita sebutkan, itu adalah tempat yang akan didapati oleh seseorang yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Ya, sekali lagi ini menjadi dalil akan adanya tingkatan-tingkatan di dalam surga. Dalil yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajat. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat. A'andahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang mana 100 derajat ini, 100 tingkatan ini Allah Subhanahu wa taala sediakan khusus hanya untuk mereka para mujahid. Taib. Ya, menunjukkan tingkatan-tingkatan surga ini banyak ya para jamaah sekalian, bukan hanya 10, 20 ya, bahkan lebih dari 100. Kenapa? Karena 100 saja itu hanya untuk siapa? Untuk para mujahid saja. Ya, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina darajatain kama baina samai wal ard." Ya, sama gambarannya seperti tadi. Antara tingkatan-tingkatan tersebut seperti antara langit dan bumi. Ya, bayangkan untuk para mujahid saja 100 kali antara langit dan bumi para jamaah sekalian, ya. Gambaran betapa besarnya surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian untuk para mujahid saja Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 100 derajat, 100 tingkatan. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu mendetail di dalam mengklasifikasikan hamba-hambanya. Ya. Ya, kita ketahui orang yang berjihad macam-macam. Di antara mereka ada yang berada di garis terdepan. Ada di antara mereka yang berjihad dengan persenjataan yang penuh. Taib, sehingga mudah bagi mereka berjihad. Ada di antara mereka yang berjihad dengan ala kadarnya. Ya. Sebagaimana para sahabat terdahulu, ya, ada satu perang, ana lupa ya nama perangnya apa, di mana taib logistik yang dibawa oleh para sahabat ketika itu masing-masing orang hanya membawa 1 biji kurma. Iya, mau perang bawa 1 biji kurma bekal. Sampai sudah habis itu kurma, bijinya diemut, dihisap terus oleh para sahabat sampai mereka bertemu dengan musuh. Mereka harus menjalani perjalanan selama 1 bulan, bayangkan. Iya. Taib. Ya, tentu saja orang-orang yang pengorbanannya lebih besar, orang-orang yang lebih lelah, orang-orang yang lebih berdampak usahanya di medan peperangan, ya, maka mereka akan lebih tinggi lagi derajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan itu dengan sangat detail pastinya. Ya, dengan dalil apa tadi? Bahkan untuk itu semua disiapkan 100 derajat, 100 tingkatan, ya. Dan di antara tingkatan-tingkatannya ya seperti antara langit dan bumi. Taib. Kemudian ya, di antara dalil-dalil yang lainnya ya tentang keberadaan derajat-derajat di surga, ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, dan ini merupakan hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna ahla darajatil ula yarahum man huwa asfala minhum kama tarawna al-kawkab at-tali' fi ufuqis sama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para penduduk derajat yang tertinggi akan melihat mereka, orang-orang yang berada di bawah mereka, seperti mereka melihat bintang yang ada di langit, yang ada di ujung langit. Ya, subhanallah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Ya, dan sungguh Abu Bakar dan Umar termasuk dari orang-orang yang berada di derajat yang tinggi tersebut. Ya, masya Allah ya. Ini merupakan dalil keutamaan mereka para sahabat yang begitu luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar bagi mereka.
Taib. Kemudian tentang derajat-derajat surga ini, ya ada dalil yang lainnya, ada hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Ahmad dengan hadis yang dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang saleh. Ya. Seorang hamba yang saleh, dia orang saleh, dia seorang yang baik, dia seorang yang memiliki kebaikan, ya. Tiba-tiba diangkat derajat di dalam surga. Bayangkan pengangkatannya aja seperti apa? Dari sekarang dari bumi ke langit, ya. Taib. Fayaqul, kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, anna li hadhi. Wahai Rabb, kenapa aku diangkat? Ya. Apa penyebab aku mendapatkan pengangkatan tersebut? Fayaqul, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bistighfari waladika lak. Karena ya anakmu pernah memohonkan ampun kepada dirimu. Ya, Masya Allah. Ini menjadi salah satu dalil tentang betapa pentingnya kita membangun sebuah aset yang akan sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Itu apa, Pak? Anak soleh. Ya, ini aset yang benar-benar bermanfaat. Ya, mendidik anak soleh itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih menguntungkan daripada kita mendidik seorang anak menjadi anak yang kaya. Ya. Kalau anak yang kaya bisa jadi dia sibuk dengan dunianya. Ya, kalau dia sudah sibuk dunia, jangankan mendoakan orang tua, memintakan ampun untuk orang tua, minta ampun untuk dirinya sendiri mungkin enggak. Ya, karena saking sibuknya dia dengan kehidupan dunianya. Ya, tapi kalau kita sedari awal sudah kita usahakan supaya anak kita menjadi soleh, mau dia nanti kaya atau miskin, yang penting kita usahakan dia menjadi seorang anak yang soleh. Utamakan kesolehannya terlebih dahulu. Ya, tapi berbagai macam manfaat bisa didapatkan. Ya, ketika mereka menjadi anak-anak yang soleh. Taib. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang tadi, seseorang di surga bisa naik derajatnya gara-gara punya anak yang soleh, pernah memintakan ampun, pernah berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jelas pasti doa itu yang dimaksud. Ya, dan mungkin itu doa yang paling sering kita ucapkan kan sekarang. Taib. Ya, bayangkan kalau kita punya banyak anak yang soleh, ya, setiap doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan dan kita mendapatkan ketinggian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dalil yang selanjutnya, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, iqra wartaqi, ya, kepada para pemilik penghafal Al-Qur'an akan dikatakan kepada mereka, iqra, bacalah, wartaqi, dan menaiklah, meninggilah, warattil, dan tartilah di dalam membaca, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau telah mentartilkan bacaanmu ketika engkau berada di dunia. Ya, bayangkan, Masya Allah. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya tempatmu nanti, inda akhiri ayatin taqra'uha, ya, tempatmu akan berada di akhir ayat yang engkau baca. Artinya apa? Satu ayat itu meninggi satu derajat. Ya, satu ayat meninggi satu derajat, terus menerus meninggi sampai habis hafalannya, di sanalah dia akan berada. Ya. Oleh karenanya sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya tingkatan di surga itu ada 6.000 lebih derajat. Kenapa? Dari apa coba, Pak? Ayat. Ya, karena ayat di dalam Al-Qur'an ada sekitar 6.000 lebih. Ya. Sehingga derajat di surga pun ada 6.000 lebih. Ya, mereka yang berhasil menghafalkan Al-Qur'an, menjaga di dalam hatinya, dia amalkan di dalam kehidupan sehari-harinya, ya, dia sampaikan isi kebaikan dari Al-Qur'an tersebut, taib, maka dia akan meninggi, ya, akan berada di tempat yang tertinggi karena dia berhasil menjaga Al-Qur'an tersebut. Ya, Masya Allah, ini sekali lagi menjadi dalil akan keberadaan tingkatan-tingkatan yang tinggi, ya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Maka itulah, ya, dalil-dalil. Tadi ada beberapa ayat tidak kita bacakan karena sudah kita sampaikan di awal, ya. Beberapa ayat yang lain yang di luar dari kitab yang kita baca. Maka
Ya itulah baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita bacakan tentang orang-orang atau tentang bagaimana manusia ketika mereka berada di dalam surga di dalam tingkatan-tingkatannya masing-masing. Kemudian ya yang terakhir kita berpindah ke fasal yang setelahnya, Al-Faslu Tsamin, tentang siapa yang tertinggi nanti. Ya, sudah kita singgung di awal. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'la manzilatan fil jannah. Adapun mereka atau dia yang mendapatkan tempat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya an Abdullah bin Amr bin Al-As, masih dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, "Idza sami'tan nida," jika kalian mendengar an-nida, itu apa? Adzan. "Faqulu mithla ma yaqul," maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. "Tsumma shallu alayya," kemudian setelah selesai adzan, kata Rasulullah apa? Ya, "Tsumma shallu alayya," kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Nah, ini yang kadang-kadang kaum muslimin lupa. Setelah adzan yang pertama, sebelum kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kita baca apa dulu? Shalawat dulu. Ya, shalawat yang mana? Shalawat Ibrahimiyah. Itu satu-satunya shalawat yang ada dalilnya. Ya, yang bersumber. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu salawat. Yang dikatakan salawat itu. Kalau ada pun salawat yang lainnya yang macam-macam, ya, yang ditambahi kadang-kadang sifat-sifat gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlebihan, ya, maka itu tidak berdalil dan kadang-kadang bermakna batil. Ya, hendaknya kaum muslimin berhati-hati ya dari lafaz-lafaz sholawat yang tidak ada dalilnya. Ya, sekali lagi yang ada dalilnya adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita di tasyahud akhir. Ya, taib. Setelah baca sholawat, ya, kata Rasulullah, fa innahu man shalla alayya salatan, karena sesungguhnya dia yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas dengan salawat tersebut 10 salawat. Ya. Baik, apa makna salawat kalau dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti pujian dari Allah, ya. Kalau dari hamba berarti doa. Kalau dari kita berarti maknanya adalah doa. Kalau Allah bersalawat berarti Allah memuji. Ya, Allah memberikan pujian, jelas itu nikmat. Ya, berarti itu pahala, berarti itu keutamaan, berarti itu kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma sallallahu liyal wasilah." Kemudian mintakanlah kepada Allah untuk apa? Wasilah. Ya. Doanya bagaimana? Dalam riwayat yang lain, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya. Ya Allah, pemilik dakwah atau seruan yang sempurna ini. Taib. Wassalatil qa'imah, dan salat akan didirikan. Ya. Ati Muhammadan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Ya, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Apa itu wasilah kata Rasulullah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Itu merupakan satu tempat di dalam surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang tidak akan diberikan kecuali hanya kepada satu orang saja dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku benar-benar berharap akulah yang hamba tersebut. Ya, artinya memang ini betul-betul spesial. Tempat yang sangat tertinggi, tempat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, wasilah ini. Taib. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memintakan kepada Allah agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di tempat tersebut. Ya, maka kata Nabi, "Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Maka barang siapa seseorang memintakan untukku wasilah tersebut, dia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini menjadi dalil tentang surga yang tertinggi. Yang menempatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan bagaimana dengan kita? Kita diperintahkan untuk berdoa setiap kali setelah azan agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan Rasulullah di tempat tersebut. Ya. Dan kalau kita berdoa dengan doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan kepada Rasulullah untuk memberikan kepada kita asy-syafa'ah. Ya. Taib. Maka inilah ya akhir dari pembahasan tentang tingkatan-tingkatan di dalam surga. Sebelumnya sudah kita bahas tentang tingkatan yang paling rendah ya. Tingkatan yang paling rendah saja nikmatnya begitu luar biasa. Kemudian ada tingkatan-tingkatan yang tengah-tengahnya sampai yang tertingginya, ya sampailah yang lebih tinggi lagi tingkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi maka ini yang bisa disampaikan ya dari pelajaran kita di malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Sekali lagi, jangan sampai kita tidak termotivasi untuk mengejar surga ya. Maka motivasi kita di dalam kehidupan hendaknya berusaha untuk bisa menempati surga yang tertinggi ya, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar melimpahkan yang terbaik bagi kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Masya Allah. Baik. Baik. Wallahualam, saya belum pernah dapat penjelasan pastinya Pak ya. Tapi sangat mungkin itu maksudnya, karena seringkali sebutan-sebutan derajat-derajat itu oleh para ulama dimaknainya adalah derajat di dalam surga. Ya, memang untuk hadis itu saya belum pernah dapatkan langsung ya, wallahualam. Tapi sangat mungkin maksudnya 20 derajat di surga. Ya itu tadi, karena ternyata derajat surga banyak sekali ya. Bahkan kalau berdasarkan kepada ayat bisa 6.000 lebih derajatnya di surga itu. Ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Mangga ada yang lagi bertanya? Taib, tidak ada lagi ya? Ya. Nggak ada yang bertanya apakah yang di surga di tingkatan atas bisa ketemu yang di bawah? Taib. Ya, seharusnya bisa. Karena mereka diperbolehkan melakukan apapun yang mereka mau. Tetapi yang tidak bisa itu bagaimana? Yang dari bawah ke atas. Ya. Karena itu sudah menjadi keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing hambanya yang lebih mulia. Ya. Jadi kalau yang dari atas ke bawah kemungkinan besar bisa. Ya, wallahualam apakah ada dalilnya atau tidak, tetapi karena secara keumuman ya para penduduk surga boleh melakukan apapun yang mereka mau. Ya, misalnya punya kenalan ya. Karena kalau teman-teman dekat sudah pasti bakal dibawa, Pak. Ya, ini harus perlu kita ketahui. Ya, penduduk surga di tempat tinggi, kemudian dia mencari teman-teman yang enggak ada, ternyata di bawah, itu diizinkan oleh Allah. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa mereka ke tempat mereka. Ya. Taib. Tetapi kalau yang misalnya kenalan jauh gitu ya, bisa jadi mereka hanya kenal saja tetapi ada di tingkatan surga yang lebih bawah, ya. Nah, boleh bagi mereka berkunjung ke bawah, tetapi tidak boleh bagi yang di bawah ke atas, ya, karena keutamaan bagi mereka yang sudah berada di atas. Taib, itu saja mungkin ya para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membersamakan kita ya di surga-surga yang tertinggi bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau setidaknya dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan anugerah yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.